darah kita tercemar, darah kita keruh, maka ini akan menimbulkan pembelahan sel yang abnormal. Bahwa yang kita makan berdampak kepada kesehatan tubuh. Selamat datang di alam semesta, kembali lagi di Bayu Baik. Jadi pada kesempatan ini aku ingin sharing tentang asal muasal penyakit yang melanda manusia. Salah satu penyakit yang kemudian terjadi dalam tubuh manusia adalah karena terjadinya pencemaran darah. Nah, berkaitan dengan pencemaran darah ini penting banget kita pahami, karena darah kita tercemar, darah kita keruh, maka ini akan menimbulkan pembelahan sel yang abnormal. Pembelahan sel abnormal itu kemudian yang akan menjadikan penyakit, yaitu kanker, tumor, penyakit-penyakit yang lain, penyakit degeneratif ataupun penyakit kronis. Karena apa? Karena darah yang tercemar itu ibarat sebuah sungai ya. Kalau sungainya jernih, bersih, membawa banyak oksigen, pasti hiduplah habitat yang sehat-sehat, ikan yang sehat. Tapi kalau sungainya keruh, banyak sampah, pasti yang tumbuh adalah hama, bakteri gitu. Jadi kalaupun dikasih obat, kasih pestisida atau kasih obat-obatan kimia, itu hanya untuk membasmi bakteri, hama, dan penyakit saja, tetapi tidak bisa membersihkan. Makanya dalam pengobatan secara herbal, secara natural, herbal itu fungsinya salah satunya adalah membersihkan darah. Ketika darah kita bersih, maka penyakit itu bersih. Jadi ada istilah membersihkan ke seluruh bagian tubuh. Bukan fokus ke bagian-bagian tertentu, tapi fokus ke seluruh tubuh. Itu fokusnya kepada darah. Nah, darah kita tercemar itu karena apa? Karena pola makan yang tidak sehat, pola makan yang tidak baik, makan makanan kemasan yang berpengawet, makan makanan yang palsu, ya. Makanan palsu itu makanan yang bukan berasal dari alam, tapi makanan yang dibuat di pabrik, sering aku cerita itu, yang dibuat oleh para saintis, yang kemudian hanya memberi rasa kenyang saja, yang hanya mengejar rasa untung saja, profit semata, tapi tidak thayyib dan tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Maka tidak heran ketika kita lihat manusia modern saat ini banyak menderita penyakit-penyakit yang sukar disembuhkan. Sebetulnya kalau kita kembali kepada metode pengobatan yang alami, kita kembali kepada kesederhanaan, kita menjadi lebih sadar diri, lebih ngerti tentang apa yang kita makan, bahwa yang kita makan berdampak kepada kesehatan tubuh. Ya, jadi darah yang tercemar ini dimulai dari makanan. Maka kontrol apa yang kalian makan, karena itu mengontrol juga darah kita untuk bersih. Kalau darah kita bersih, darah itu akan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Inilah tugasnya kita olahraga, biar kita bisa mengalirkan darah dari ujung kepala ke ujung kaki. Jadi bukan hanya makan sehat saja, tapi juga butuh olahraga. Dan juga butuh udara segar, biar kita hirup nanti darah itu nanti akan membawa oksigen, dan oksigen itu digunakan oleh sel bersama dengan bahan makanan yang kemudian sudah masuk ke dalam tubuh kita, itu diolah menjadi nutrisi, nutrisi diolah menjadi tenaga, ya, menjadi energi yang kita gunakan untuk kehidupan. Sehingga hidup ini butuh makan, makan untuk hidup, untuk menghadapi banyak problem, untuk menghadapi banyak masalah, untuk menghadapi kesedihan, untuk menghadapi kesenangan, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini yang ingin saya share ke teman-teman, pentingnya menjaga darah kita tetap bersih, artinya menjaga perut kita, menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yuk kita lebih sadar diri, lebih tahu asal-usul bahan pangan, lebih sering jalan di alam, hirup udara segar, kita mengerti, kita minum air bersih, dan mulai kita perbaiki pikiran kita, pola makan kita, pola raga kita, sehingga kita menjadi pribadi yang jauh lebih sehat. Ketika kita sehat, insya Allah kita gunakan kekuatan ini untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik, untuk beramal, untuk berdakwah, untuk memberi nafkah kepada keluarga, untuk memimpin bagi para pemimpin, ya. Jadi pentingnya kita untuk mengerti tentang konsep bagaimana kita menjaga darah kita tetap bersih. Jangan dikotori dengan hal yang haram, apalagi hal-hal yang kemudian sampai itu dimakan karena itu melanggar dari syariat Islam. Itu jangan sampai kita makan-makannya haram, karena jelas itu akan mengeruhkan darah kita. Mungkin itu teman-teman bisa ngambil sudut pandang dari apa yang saya ceritakan. Mudah-mudahan yang saya share ini bisa teman-teman ambil hikmahnya, pelajarannya. Mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman suka bisa di-share, bisa like di channel saya Bayu Baik. Dan kita ada di alam semesta ini, mari kita bersyukur kepada karunia Allah yang maha besar, maha luar biasa. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu teman-teman, nanti kita share di video-video yang lain.